Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Nisa ayat 9. Dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Zulma itu maknanya zalim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim narah, sesungguhnya ia sama saja memakan dalam perut mereka itu api neraka. Wa sayaslawna sa'irah, dan kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Kaum muslimin sekalian, surah An-Nisa ayat 9 ini Allah sebut secara jelas, secara terang benderang hukum memakan harta anak yatim. Itu Allah jelaskan sebelum membahas ayat tentang waris. Jadi sebelum Allah membahas ayat tentang waris. Jadi di dalam hukum keluarga Islam ada bentuk-bentuk perpindahan harta dari orang tua kepada anak. Bentuk-bentuk perpindahan harta. Jadi ada melalui jalur nafkah, melalui jalur hibah, melalui jalur hadiah, melalui jalur wasiat, dan melalui jalur waris. Nah, dalam konsep waris, ya, secara tidak sengaja ada perkara-perkara yang secara kita tidak sadar dia melanggar, ya. Contoh, Bapak Ibu sekalian, dari kasus ini kita tidak menengok siapa kasusnya, tapi menengok materi kasusnya. Pada suatu hari ada seorang ibu umur 65 tahun, ya, 65 tahun konsultasi kepada kami tentang satu pembagian harta waris. Dia bertanya, Ustadz, umur saya 65 tahun. Saya memiliki tanah 1 hektar. Rencana saya mau lepas, harganya 1 M. Jadi sudah ditawar orang 1 M. Saya mau menawar 1,2 M, tapi beberapa kali orang hanya mampu 1 M. Rencana saya mau lepas, Ustadz. Nah, jadi saya ingin tanya sama Ustadz, kira-kira kalau saya lepas 1 M, boleh enggak hasil dari jual tanah ini saya bagi ke anak-anak, saya hibahkan sebahagian ke anak-anak? Jawabannya tentu boleh, dengan syarat jumlah yang dibagikan ke anak-anak jumlahnya sama dan adil. Tidak boleh satu anak lebih besar dari anak yang lainnya. Itu syarat hibah. Nah, kemudian saya tanya sama ibu, kira-kira tanah ini dulu ibu dapat dari beli sendiri atau warisan dari ayah? Ternyata ia mengatakan bahwa tanah itu warisan dari ayah kandungnya yang sudah wafat sekitar 30 tahun yang lalu. Jadi dia dapat dari ayah kandungnya 30 tahun yang lalu. Nah, kemudian apakah ibu tunggal? Apakah tunggal atau ada adik-beradik kandung lain? Ternyata dia ini adik beradik 3 orang. 1 laki-laki, 2 orang perempuan. Si abang dan si kakak. Si abangnya sudah wafat, si kakaknya juga sudah wafat. Apa yang terjadi? Ibu ini menyangka bahwa saudara yang sudah wafat itu tidak mendapatkan warisan. Kemudian kami jawab, betul, orang yang sudah wafat, ahli waris yang wafat tidak menerima harta waris. Betul, dengan syarat ahli waris tadi
lebih dulu wafat jauh-jauh hari sebelum pewaris wafat. Jadi kalau dua orang saudara ibu ini sudah wafat dulu sebelum ayah wafat, maka ia tidak menjadi ahli waris. Tapi kalau dua orang ini wafat setelah ayah wafat, jadi begitu ayahnya wafat, tiga orang adik beradik ini hidup. Ibu ini hidup, si abang hidup, si kakak juga hidup. Maka dia jadi ahli waris. Ternyata dalam keluarga ini terjadi penundaan pembagian waris. Betul tak? Di keluarga kita ini banyak terjadi penundaan pembagian waris. Betul. Terjadi penundaan pembagian waris. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, belum juga lagi dibagi. Wafat pula dua orang ini, belum terjadi pembagian waris. Kalau begitu jawab kami, abang ibu dengan saudara perempuan itu kita hidupkan dia balik, kita anggap dia hidup. Berarti ibu adik beradik 3 orang, 1 perempuan, maaf 1 laki-laki, 2 perempuan. Kalau begitu cerita berubah. Tanah yang 1 M tadi bukan milik ibu sendiri, tapi milik 3 orang adik beradik kandung. Yang 2 sudah meninggal. Nah, dalam ayat waris, begitu Allah menyebut tentang haram memakan harta anak yatim pada ayat 9, pada ayat 10 Allah berfirman, yusikumullah fi auladikum. Allah wasiatkan bagi anak-anak kalian. Allah yang berwasiat, Allah yang pesan betul. Ini jangan main-main pendekatan tauhid kepada Allah. Kata Allah, fi auladikum, pada anak laki-laki kamu, lizzakari, zakar itu maksudnya bagi yang memiliki kemaluan laki-laki. Jadi kalaupun dia laki-laki tapi orientasinya perempuan, itu tetap dianggap laki-laki. 2 bahagian perempuan, maka terjadi 2:1. Maka karena ibu ini laki-laki 1 orang, maka 2 tadi kali 1 orang sama dengan 2. Karena perempuan 2 orang, maka 2:1. Yang satunya itu kali 2 orang perempuan sama dengan 2. Asal masalahnya 4. 2 tambah 2, 4. 4. Berarti harta 1 M itu mesti dibagi 4. 2 bahagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. 2/4 dari 1 M, 500 juta untuk laki-laki yang sudah almarhum, yang 250 juta masing-masing untuk perempuan. Ibu tadi katakan, jadi jatah ibu di situ cuman 250 juta, tidak 1 M. Lama ibu tadi bermenungnya. Lama lah Pak. Terbayang di pikirannya berapa? 1 M, ternyata bagiannya cuman 250 juta. Itu karena harta itu lama ia pegang dan merasa milik sendiri. Bagaimana yang 500 juta yang bagian laki-laki yang sudah almarhum diserahkan ke ahli warisnya? Bagaimana yang 250 juta bagian perempuan yang sudah almarhumah diserahkan kepada ahli warisnya? Jika andai tidak ia serahkan, umpamanya kemenakannya tidak tahu atau segan, tidak ia serahkan, padahal itu hak mereka, itu sama saja dengan memakan harta anak yatim. Itu disebut oleh Allah dalam surah ayat 9 itu, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim sama saja memakan dalam perut mereka api neraka. Begitu bicara harta anak yatim, haram memakan harta anak yatim, baru di ayat 10 Allah bicara tentang pembagian waris. Nah, ini menjadi hati-hati bagi kita. Jadi ada sesuatu yang kita tanpa sadar dalam praktek rumah tangga terjadi hal-hal yang sebenarnya itu tidak boleh. Jadi, lama ibu tadi bermenung. Katanya, Ustadz, tidak ada cara lain lagi Ustadz. Nah, kata saya, cara seperti apa? Kalau di lobby lah Allah, rubah ayat itu. Kemudian ibu tadi permisi, saya sebagai ustadz punya feeling. Feeling saya apa? Pasti ibu ini
akan cari ustadz lain tempat bertanya sebagai perbandingan. Kan jemaah seperti itu, suka mengadu-adu ustadz dia. Tanya sini, tanya sini. Tapi kalau nanti background mubaliknya itu adalah syariah dan hukum, paham waris, dia akan menjelaskan hal yang sama. Tanya sana, tanya sini. Nanti begitu dapat jawaban yang mengatakan bahwa oh, yang mati tak wajib dibagi, Bu. Itu untuk ibu semuanya. Apa jawab ibu nih? Ini baru ustadz namanya nih. Kemarin-kemarin enggak itu ya. Jadi kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam rumah tangga ini tentang distribusi harta dalam rumah tangga itu mesti terjadi dengan baik, dan itu Allah yang ngatur. Jadi walaupun harta ini kita yang dapat, kita yang beli dapat aset A, kita berusaha dapat aset B, kita berusaha dapat aset ABC, baik benda bergerak sifatnya non liquid ataupun liquid, maka begitu harta ini sudah kita dapatkan, sudah kita miliki, dan begitu kita wafat, secara automatically nanti yang tukang bagi hartanya Allah. Allah yang tukang bagi, dan itu pendekatan tauhid kepada Allah. Kenapa tauhid? Karena Allah sudah tentukan bagian masing-masing. Nah, kalau itu tidak kita lakukan dengan baik, akan menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Akan menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Termasuk nanti bapak-bapak, saudara-saudara, perselisihan itu terjadi ketika kita wafat. Ada kalimat dari orang tua yang akan wafat, ibu atau bapak yang mau wafat, saya berpesan betul, hindari hal-hal yang seperti ini. Hindari. Apa contoh kalimat yang menimbulkan masalah dalam keluarga? Ada kalimat ayah. Kata ayah, nanti kelak kalau ayah mati, nak, rumah yang kita tempati ini jangan kalian jual. Pernah ada kalimat seperti itu? Ada. Rumah yang kita tempati jangan dijual. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Otomatis begitu kita wafat, seluruh harta yang kita tinggalkan itu akan menjadi harta waris yang mesti dibagi. Dan kalimat-kalimat seperti itu akan dibatalkan karena dia tidak akan berfaedah. Karena harta ini akan terbagi dengan sendirinya. Dan itu akan terjadi proses hukum waris, suka tidak suka, redo tidak redo, itu akan terjadi kepada diri kita. Jadi hindari membuat perselisihan dalam rumah tangga ketika kita sudah wafat dengan kalimat-kalimat seperti tadi. Maka syarat terjadi waris itu adalah wafatnya pewaris. Kalau dia ayah, wafatnya ayah. Dipastikan wafatnya dulu. Kalau masih di ICU, di apa namanya, di emergency, ya belum wafat, belum boleh terjadi pembagian waris. Dipastikan wafat dulu, baru terjadi proses waris. Maka kalau ada kita sedang makan maghrib dengan anak-anak, makan maghrib dengan anak-anak, dengan menantu, dengan cucu, terus ada anak tanya, ya apa? Ya apa? Kapan kami dapat waris? Ini anak-anak benar nih. Sama saja menyuruh kita cepat mati. Karena waris itu syaratnya wafat kita. Itu otomatis itu. Dan begitu kita wafat, begitu kita jadi mayit, maka harta ini jadi milkul mayit dulu. Jadi harta milik mayit. Jadi kalau ada mayit wafat, jangan diganggu-ganggu hartanya. Ada yang ngambil emas dulu, ambil ini, jangan, tidak boleh. Amanah, mesti amanah kita ahli waris. Masih jadi milkul mayit. Sampai kapan Ustaz? Sampai ditunaikan hutang-hutangnya dan ditunaikan wasiatnya. Begitu hutang sudah ditunaikan, wasiat sudah dibayarkan, baru harta ini jadi milik waris secara berkelompok komunal sebelum dilakukan pembagian-pembagiannya. Dan sebelum dilakukan pembagian, ingat, jangan langsung dibagi habis. Putih mata menengoknya. Wakafkan dulu, sedekahkan dulu, dan seterusnya, baru nanti akan dibagi. Begitu terjadi, maka harta tadi menjadi milik ahli waris. Jadi sesungguhnya harta ini kita yang cari, kita yang dapat, tapi ternyata Allah yang tukang bagi. Demikian, mudah-mudahan hikmah buat kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.